Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini merupakan awal pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti tahun ajaran 2021-2022 dengan bab pertama, yaitu mengenai membangun bangsa melalui kompetisi dalam kebaikan, perilaku taat, dan etos kerja. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita kali ini yaitu 3.12 menganalisis makna Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Kemudian 4.12.1 membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrizul huruf. Tadi merupakan kompetensi dasar pembelajaran kita. Baik, kita mulai saja pembelajaran kali ini, yaitu coba perhatikan sekarang ada Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat illallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang kita bahas arti perkatanya. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan, ilaika, kepadamu, kitab Al-Quran, bil haqi, dengan membawa kebenaran, musaddiqon, yang membenarkan, lima, terhadap apa kitab-kitab tersebut, baina yadaihi, diantaranya, minal kitabi, dari kitab-kitab itu, wa muhaiminan, dan menjaganya, alaihi, kepadanya, fahkum, maka putuskanlah, bainahum, di antara mereka, bima anzalallah, menurut apa yang diturunkan Allah, wala tattabi', dan janganlah engkau mengikuti ahwa'ahum, keinginan mereka, amma ja'aka, tentang apa yang telah datang kepadamu, minal haqqi, dari kebenaran, likulli, bagi tiap-tiap umat, ja'alna,
kami jadikan minkum darimu syira'atan aturan wa minhaja dan jalan yang terang walau Allah dan kalau Allah menghendaki laja'alakum niscaya kamu jadikan ummatan wahidatan satu umat saja walakin akan tetapi liyabluwakum Allah hendak mengujimu fima tentang apa-apa atakum yang diberikan kepadamu fastabiqul khairat maka berlomba-lombalah dalam kebaikan ilallahi kepada Allah marji'ukum tempat kamu kembali jami'an semuanya fayunabbi'ukum lalu diberitahukannya kepadamu bima kuntum terhadap apa yang kamu fihi dahulu tahtalifun kamu perselisihkan. Terjemahan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya itu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Isi kandungan yang terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 48 ini ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan kitab Allah yang paling sempurna. Al-Quran itu memiliki kedudukan yang paling tinggi daripada kitab-kitab Allah yang lainnya. Kitab Allah ada berapa? Ada 4. Kitab apa saja? Coba sebutkan. Yang pertama kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian poin yang kedua, ayat ini menjelaskan bahwa kita selaku manusia harus bisa mengontrol hawa nafsu. Poin yang ketiga menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan berbeda-beda suku, bangsa, bahasa, dan yang lainnya. Kenapa sih manusia diciptakan berbeda-beda? Kenapa? Karena untuk menjadikan kita dapat saling menghargai antara satu sama lain. Dan Allah menciptakan manusia berbeda-beda untuk ajang saling mengenal antara satu dan yang lainnya. Poin yang keempat, ayat ini menjelaskan bahwa kita harus berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Kita lanjutkan pengertian daripada kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi, apa sih kompetisi itu? Kompetisi artinya persaingan atau berlomba-lomba. Sedangkan kebaikan adalah amal soleh. Jadi kompetisi dalam kebaikan yaitu persaingan atau berlomba-lomba dalam melaksanakan amal soleh. Kriteria perbuatan baik atau amal soleh. Yang pertama, adanya niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, benar dalam melaksanakannya. Yang ketiga, bertujuan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian macam-macam perbuatan baik atau amal soleh. Yang pertama, perbuatan baik atau amal soleh yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti apa perbuatan amal soleh yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa, dan yang lainnya. Yang kedua, perbuatan baik atau amal soleh yang berkaitan dengan diri sendiri. Seperti apa perbuatan baik yang berkaitan dengan diri sendiri? Seperti merawat diri, tetapi tetap tidak berlebihan. Misalnya dengan mandi, gosok gigi, dan yang lainnya. Atau makan makanan yang sehat, itu merupakan kebaikan untuk diri sendiri. Kemudian yang ketiga, perbuatan baik atau amal soleh yang berkaitan dengan sesama manusia banyak sekali ya. Contohnya dengan bagaimana tidak saling menyindir antara satu sama lain, tidak kepo terhadap urusan orang lain, dan yang lainnya. Yang keempat, perbuatan baik atau amal soleh yang berkaitan dengan lingkungan. Di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, atau dengan tumbuhan, hewan-hewan, juga bisa ya perbuatan baik dengan lingkungan di keluarga, misal tidak berbuat onar dan yang lainnya, tidak mengadu domba ya, dan yang lainnya. Poin yang selanjutnya, keuntungan berbuat baik dan beramal soleh. Nih, manfaat-manfaat daripada perbuatan baik. Yang pertama, dianugerahi kehidupan yang baik. Yang kedua, memiliki rasa senang hatinya lahir batin. C, memperoleh pahala yang besar. D, memperoleh kekuasaan atau kesuksesan di muka bumi. E, memperoleh ampunan. F, memperoleh jalan keluar atas suatu permasalahan yang sedang dihadapi. G, mendapatkan tempat yang baik di akhirat. H, memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang terakhir, contoh perilaku yang menampilkan kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, mampu memiliki kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual, intelektual, sosial, emosional, dan fisik. 2, mampu menjadi model atau uswa, inovator, pemberi inspirasi, transformator, motivator, dan edukator dalam kehidupan. 3, mampu mengambil keputusan yang tepat dan benar. Alhamdulillah, bab pertama ada 3 poin tentang kompetisi dalam kebaikan, perilaku taat, dan etos kerja. Untuk kompetisi dalam kebaikan, alhamdulillah sudah tamat. Lanjut minggu depan kita bahas tentang perilaku taat. Cukup sekian dari Ibu. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.